Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahlan wa sahlan pada teman-teman yang sedang menonton Festival Bhinneka. Perkenalkan, saya Ehsan Ahmad dan sebelah saya ada Saya An. Selamat sore, selamat siang, menjelang sore teman-teman. Selamat datang di acara Festival Kebinekaan. Masih dalam rangkaian acara Festival Kebinekaan yang kelima, yang hari ini akan live ya, akan tour dari tempat komunitas Muslim Ahmadiyah yang ada di Kemang, Bogor. Jangan kemana-mana, acara Festival Kebinekaan hari ini akan berlangsung 1 jam ke depan menemani teman-teman yang ada di rumah. Nah, acara Festival Kebinekaan sendiri akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari besok. Jadi ikuti terus acara Festival Kebinekaan yang kelima. Nah, mungkin kita akan mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk mengunjungi salah satu tempat yang sangat menarik atau yang punya keunikan tersendiri milik komunitas Muslim Ahmadiyah yang ada di Bogor. Nama tempatnya atau nama ruangannya adalah Peace Center. Mari silakan kita masuk Ayo kita ke Peace masuk. Center. Ya, silakan masuk. Inilah kondisi dan ruangan yang kita sebut sebagai Peace Center, di mana ruangan Peace Center ini adalah merupakan aplikatif daripada moto kami Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia, yaitu Love for All, Hatred for None, di mana kami mencintai siapapun dan tidak ada benci kepada siapapun juga. Iya, di sini banyak foto-foto yang kami perlihatkan. Beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, ini kita bisa saksikan dari berbagai latar belakang dan komunitas untuk membuka acara kita sore ini. Dalam Peace Center ini kami mengusung tentang semua komunitas yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari agama dinamisme ataupun animisme, karena kami berpendapat bahwa setiap agama akan selalu mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, selayaknya kami berteman dengan teman-teman, maka kami selalu mengusung kebaikan yang ada pada setiap agama. Nah, kawan-kawan, selamat datang di Peace Center dan mari perkenalkan dengan narasumber kita kali ini. Ya, kita akan didampingi oleh narasumber Pak Maulana Ridwan Buton. Beliau akan mendampingi kita 1 jam ke depan, menjelaskan sudut-sudut yang cukup penting yang ada di Peace Center sih. Kita punya Peace Center ini mempunyai ruang seminar, kemudian ada ruang baca yang ada di sebelah kanan saya, dan di sebelahnya lagi ada untuk Kids Corner yang untuk memberikan tempat untuk adik-adik kita bermain dan belajar. Di sebelah sini adalah beberapa informasi berkenaan dengan perkembangan Jemaat Ahmadiyah, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, mungkin sampai di sini ada teman-teman atau ada rekan-rekan yang ada di rumah ingin bertanya, silahkan. Nah, kita sapa dulu Pak Maulana Ridwan Buton. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita bersama teman-teman Festival Kebinekaan masih dalam rangkaian acara memperingati Festival Kebinekaan yang kelima, akan jalan-jalan di ruang Peace Center. Nah, mohon bantuan dan informasinya ya Pak ya, agar memberikan informasi yang baik pada teman-teman yang ada di rumah. Ya, insyaallah. Jadi Pak, mungkin buat teman-teman sekalian yang menonton pasti bertanya-tanya, Ahmadiyah itu apa sih Pak? Wah, ya pas tentu dia tanya penting itu. Ahmadiyah adalah jamaah dalam Islam ya, salah satu jamaah dalam Islam yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, yang diyakini oleh orang Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cita-cita terbesarnya adalah menghidupkan syariat Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia, ya, dengan cara ajaran cinta kasih dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, untuk di Indonesia sendiri Pak, Ahmadiyah itu sejak kapan berada di Indonesia ini Pak? Ahmadiyah sudah ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, ya.
Tepatnya pertama kali masuk ke Ahmadiyah itu ya tahun 1925. Ya, masuk dari itu pun ada undangan dari warga Indonesia ya, yang waktu itu pada tahun 1923 ya 1923 tiga ya santri dari Madrasah Sumatera Tawalib ya pergi ke India di Kadian untuk ya menuntut ilmu. Sampai di sana mereka meminta supaya Khalifah Ahmadiyah mengirimkan mubalik Ahmadiyah ke Indonesia. Dan karena Allah Ta'ala tanggal 17 Agustus 1925 mubalik pertama dilepas dari Kadian menuju ke Indonesia. Dan pada tanggal 2 Oktober 1925 ya beliau tiba di Tapakuan Aceh. Itu pertama kali 1925 Pak. Ya 1925, jauh sebelum Indonesia. Jadi 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Berarti ada ya Pak? Ada nggak selama 20 tahun sebelum Indonesia merdeka itu ada nggak sih Pak sumbangsi dari Ahmadiyah ini terhadap kemerdekaan Indonesia Pak? Iya. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya itu ada salah satu ya pahlawan kita ya yang pencipta lagu Indonesia Raya ya, kontribusi Indonesia, Wagaruda Supratman. Itu beliau sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, yang mana ini membakar semangat juga bangsa Indonesia ya. Ini pun beliau ya ikut di sana. Dan juga Mubalik Ahmadiyah juga ya, para pengurus Ahmadiyah juga bersemangat untuk mencari itu kemerdekaan dari penjajah ya, untuk kita dapatkan dengan perjuangan. Jadi masa-masa itu orang Ahmadiyah semua berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dengan penuh semangat, dengan penuh apapun yang mereka miliki mereka korbankan. Nah kemudian setelah kemerdekaan pun ada hal yang luar biasa. Khalifah Ahmadiyah pun memberikan pengumuman kepada seluruh anggota jemaat Ahmadiyah dimanapun berada supaya apa? Supaya berpuasa ya setiap Senin Kamis, khusus mendoakan ya pertama pemimpin Indonesia dan bangsa Indonesia ya untuk betul-betul diakui kemerdekaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau meminta kepada seluruh negara di dunia, terkhususnya negara-negara Islam, supaya mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga ini ya di sana beliau sampaikan kepada seluruh mubalik, seluruh misioneri, seluruh mubalik Ahmadiyah dimanapun berada di seluruh dunia ini untuk gencar memberitakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya supaya dunia mengakui bahwa Indonesia memang negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, Pak, sambil kita ngobrol, sambil kita jalan-jalan juga Pak mengitari ruang public center ini. Nah ini juga sebelum kita masuk ke ruangan itu, ini kalau mau dilihat lebih detail lagi ada kids corner untuk adik-adik kita. Kalau bermain ke sini mengunjungi Peace Center. Nah ini ada ruangan bisa bermain dan belajar, ada komik, dongeng dan lain sebagainya yang bisa menjadi bacaan adik-adik kita. Nah, ini buku-buku ya. Mungkin nanti kita akan susuri satu-satu ya. Ada buku-buku koleksi yang ada di Peace Center, dan di sana ruangan yang paling menarik, yang paling menjadi ikonik ketika teman-teman berkunjung ke Peace Center. Ayo kita. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini ada sejarah Ahmadiyah Indonesia. Ini siapa? Foto yang paling kiri ada Maulana Rahmat Ali HOT, atau mungkin yang paling atas dulu Pak ada 3 orang. Oke. Oh ini yang pertama Maulana Rahmat Ali HOT ya. Ya beliau adalah mubalik Ahmadiyah pertama di Indonesia.
Ya, beliau datang, ya beliau yang pertama kali dikirim, Mubalik yang pertama dikirim sampai ke Indonesia yang saya sebutkan tadi tahun 1925. Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian dari kiri ke kanan ini ada foto 3 orang itu 3 serangkai. Ya, 3 serangkai ini adalah orang figur-figur yang pertama kali sampai ke India, ya, yang mengundang ya Mubalik Ahmadiyah untuk sampai ke Indonesia. Jadi mereka ini bertiga ini berangkat dari Indonesia itu 1923. Kemudian 1925 atas permintaan mereka bertiga ini, yang pertama adalah ya Bapak Maulana Ahmad Nuruddin, kemudian Maulana Abu Bakar Ayub dan Maulana Zaidi Dahlan. Ini 3 serangkai. Mereka dari beliau-beliau ini dari Sumatera Tawalib ya, yang ada di Sumatera, yang ada di Padang Panjang ya. Oke, kemudian ini Syed Shah Muhammad ya. Nah, ini beliau balik juga ya. Beliau datang ke diutus oleh Khalifah ke Indonesia ya, dan sempat memberikan buku Ahmadiyah or the True Islam kepada Bung Karno. Jadi Mubalik Ahmadiyah itu sudah bergaul dengan para pejuang Indonesia ya, bahkan ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga. Kemudian ini foto yang ini adalah Presiden Gus Dur ya, menerima kunjungan Khalifah keempat ya dari Jamaah Ahmadiyah, yaitu Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Ini pada tahun 2000 di bulan Juni ya, ini beliau datang. Baik Pak. Nah ini di gambar yang kedua ada judul besarnya Bersama Membangun Negeri. Nah ini bagian dari sumbangsi Ahmadiyah untuk Indonesia ya Pak ya? Iya. Nah, boleh dijelaskan Pak satu-satu, ada beberapa tokoh saja mungkin yang menjadi orang-orang yang berpengaruh dalam hal membangun Indonesia. Iya, ya pertama-tama ya kita tadi sudah saya sebutkan ya, Wage Rudolf Supratman ya. Ya, pencipta lagu Indonesia Raya. Beliau adalah ya salah satu anggota Ahmadiyah ya, dan dengan kehendak Allah Ta'ala menciptakan lagu Indonesia Raya, dan sehingga saat ini diabadikan dalam lagu kebangsaan kita, alhamdulillah ya. Jadi ini salah satu sumbangsi Jemaat Indonesia, Ahmadiyah Indonesia. Kemudian di sini pun ada Syed Shah Muhammad Al-Jailani. Ya, beliau pejuang kemerdekaan ya, sebagai sahabat Bung Karno, sering mendampingi Bung Karno dalam perjuangan. Ya, kemudian juga sama ini ada Raden Muhammad Muhyiddin, sekretaris panitia ya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ini adalah presiden pertama untuk Jemaat Ahmadiyah ya. Kalau bahasa sekarang itu Amir masa itu ya, Amir pertama nih ya, Raden Muhammad Muhyiddin ini. Kemudian di sini juga ada Arif Rahman Hakim nih. Kita lihat ada Arif Rahman Hakim, pahlawan Ampera ya. Pahlawan Ampera kita bisa tahu siapa? Ya, Arif Rahman Hakim. Beliau adalah salah satu tokoh ya, pahlawan kita, pahlawan Indonesia yang ikut ya menentang adanya PKI ya. Sehingga pada tahun 1996 beliau ikut demonstrasi dan tertembak ya. Ini salah satu pejuang kita ya dari Ahmadiyah, Arif Rahman Hakim. Nah, kemudian di sini juga ada Bapak Abdul Qayyum. Bapak Abdul Qayyum almarhum, beliau sekarang ya mendapatkan penghargaan Mahaputra Naraya. Ini luar biasa beliau. Beliau adalah putra dari Mubalik Markazi ya, dari Indonesia, asal Indonesia ya, dari yang bukan Pakistan ya, bukan Pakistan atau India. Beliau putra dari Maulana Abdul Wahid. Maulana Abdul Wahid itu adalah siapa beliau? Beliau adalah, di sini tadi kita belum lihat fotonya, belum ada ya. Beliau adalah penerjemah ya bahasa Arab ya, karena waktu itu Maulana Rahmat Ali sebagai pembawa Ahmadiyah ke Indonesia untuk pertama kali, beliau tidak bisa berbahasa Indonesia, maka beliau bicara dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh
oleh Maulana Abdul Wahid. Waktu itu masih berumur 21 tahun. Ya, beliau menerjemahkan kata-kata beliau ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, ini anak putra beliau. Jadi ini putra beliau ya. Alhamdulillah kepada Allah Taala. Ya, beliau mendapatkan penghargaan Mahaputra dari presidennya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga di bidang olahraga ini Pak Tutang Jamaluddin, ya, peraih medali emas badminton Asian Games ya pada tahun 1962. Jadi kiprah Ahmadiyah di bidang olahraga ini salah satunya ini ya. Kemudian ini yang terkini ya, Intan Suci ya, Nur Hati, Scientist Award ya. Ini luar biasa beliau dan karena Allah Taala mendapatkan penghargaan juga. Kemudian kita lagi-lagi ya ke lanjut ya. Oke. Ya, kita lihat di sana ada Ahmadiyah dan NU kerjasama sosial kemanusiaan kebangsaan ya. Kita lihat di sini ada gambar ini adalah bagian kanan ya, yang itu ada Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama dengan Ketua PBNU waktu itu ya. Ketua PBNU waktu itu yakni Kiai Haji Agil Siraj ya. Itu beliau ya kerjasama dengan Ahmadiyah di bidang sosial dan kemanusiaan. Ini ya. Kemudian di sini kita lihat juga ada tentang ini silaturahmi dengan Menteri Agama Yakut yang terkini ya. Ahmadiyah dukung kampanye moderasi beragama. Jadi di sini kita mendukung moderasi beragama. Selain dari itu juga di bawahnya di sini ada kita lihat ya diskusi publik Pancasila dan Khilafah. Nah ini ya memang ya saat ini kan ada salah satu hal yang ditakuti itu adalah berdirinya khilafah yang terkesan sangat menakutkan ya. Oleh karena itu ya harus didiskusikan di ranah publik ya tentang Pancasila dan Khilafah. Ya. Jadi Ahmadiyah ini sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman komunitas lintas iman baik ataupun komunitas lain ya Pak dalam mendiskusikan hal-hal untuk menjaga NKRI. Nah ini beberapa potongan-potongan gambar dari kegiatan teman-teman Ahmadiyah yang ada di wilayah Indonesia ya Pak Ridwan ya. Iya ini ada. Nah kalau di Indonesia sendiri, apakah tersebar di seluruh Indonesia atau ada wilayah yang tidak terjamah atau tidak ada anggota Ahmadiyah di sana? Indonesia di seluruh provinsi sudah ada Ahmadiyah ya. Di seluruh provinsi sudah ada Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ya hampir sekitar lebih dari 400 cabang Ahmadiyah sudah ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, alhamdulillah kiprah Ahmadiyah ya bersifatnya nasional. Baik. Nah, teman-teman di luar juga ini terkadang mendapatkan pertanyaan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di teman-teman komunitas Muslim Ahmadiyah. Nah, mungkin dari judul dari gambar ini adalah kiprah sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, ini apa sih Pak? Ada Humanity First, ada KDNI. Wah, ini ada rekor muri juga. Ini apa sebenarnya Pak? Boleh dijelaskan? Iya, gini. Di sini kita lihat ada Ahmadiyah ternyata memiliki komunitas donor mata terbesar di Indonesia. Ini salah satu kiprah sosial Ahmadiyah itu ya di seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia ini Ahmadiyah yang terbesar dalam mendonorkan mata. Jadi rata-rata anggota Ahmadiyah itu banyak yang sudah mendaftarkan diri mereka ke pemerintah manakala wafat nanti kornea mata mereka diambil ya, untuk apa kemanusiaannya, untuk kemanusiaan. Kemudian kita lihat ini ada namanya ya KDMI Komunitas Donor Mata Indonesia. Alhamdulillah saat ini calon donor mata ya yang ini yang tertulisnya yang masa itu ya sekarang sudah lebih. Ini 8.602 ya. Ya ini yang sudah mendonorkan tercatat 960. Ini yang tahun-tahun kemarin, sekarang sudah banyak sekali ya apalagi yang banyak yang meninggal itu rata-rata banyak yang berhasil diambil kornea matanya. Ya, kemudian ada gift blood ya. Di sini ada donor darah juga ya. Donor darah. Jadi Ahmadiyah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala ya memiliki
aplikasi ya Give Blood ya. Di sana kita lihat orang-orang kita bisa mendaftarkan diri kita manakala ada yang dibutuhkan ya, ada yang membutuhkan darah. Bahkan tidak hanya itu, Ahmadiyah ini membantu pemerintah ya, terutama di PMI itu ya, untuk menyiapkan bank darah ya. Jadi boleh dikatakan orang Ahmadiyah itu hampir tiap 3 bulan rata-rata punya program donor darah. Kemudian, nah ini ada Clean the City ya, ini Clean the City ini bersih-bersih kota ini. Biasanya yang paling ramai itu biasa di akhir tahun dan awal tahun baru ya. Itu biasanya dimanapun ada kegiatan-kegiatan besar ya negara atau biasanya banyak sampah-sampah yang berserakan. Oleh karena itu setiap kali ada acara-acara seperti itu, orang Ahmadiyah itu baik pemuda Ahmadiyah, kemudian wanita-wanita Ahmadiyah ya, dari namanya Lajnah Imailah maupun Ansarullah ya, untuk bapak-bapaknya itu rata-rata mereka hadir untuk menyambut kegiatan bersih-bersih ya, kerja bakti atau bakti sosial di bidang kebersihan lingkungan. Nah, ini kita sebut dengan Clean the City. Clean the City. Ya. Baik Pak, ini masih ada beberapa gambar lagi, tapi mungkin teman-teman di rumah mau melihat keseluruhan apa saja sih gambar-gambar atau informasi-informasi yang ada di ruangan ini. Oh iya, yang ini adalah peta persebaran Jemaat Ahmadiyah. Ini di seluruh dunia ya Pak ya? Seluruh dunia, tapi ini yang lama ya. Oh yang lama. Ini masih tertulis 214 negara. Baik. Nah, sebentar, kalau yang sekarang itu berjumlah 220 negara. 220 negara tersebar di seluruh dunia ya? Ya, dengan rinciannya begini. Rinciannya adalah di benua Asia itu ada 47 negara. Di benua Asia 47 negara. Ya. Kemudian benua Afrika 55 negara. Ya, kemudian benua Eropa 55 negara. Kemudian benua Australia 21 negara dan benua Asia 47 negara. Ya, jadi totalnya 220 negara. Iya, baik. Nah, di sana saya lihat ada tulisan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa dunia. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Boleh lihat di sini ada Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kalau Al-Quran sendiri diterjemahkan berapa bahasa Pak oleh teman-teman atau oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah? Jemaat Ahmadiyah menerjemahkan Al-Quran itu ke program besar ke 100 bahasa dunia. 100 bahasa dunia. Ya, 100 bahasa dunia. Ya. Kalau ini bahasa Indonesia ada ya. Kalau di sini ini sebagai sampel aja, tidak semua kita hadirkan. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa, wah ini nih Nigeria ya, ada bahasa Nigeria. Boleh kita lihat dalamnya Pak? Nah, ini kita lihat Al-Quran dengan bahasa Nigeria. Ini surat Toha ya. Surat Toha ya. Katanya Al-Qurannya beda Pak. Wah, ada yang bilang Al-Qurannya beda, kita lihat. Al-Qurannya beda Pak. Ini surat Toha, lihat ya, surat Toha. Al-Qurannya orang Ahmadiyah itu ya Al-Quran umat Islam juga semuanya, tidak. Sama ya Pak ya? Ya sama. Lihat ini sini adalah, kita buka di sini. Ini surah. Nah, kita lihat. Dimulai dari surah Al-Fatihah ya. Ini Al-Fatihah. Bisa dilihat Al-Fatihah itu ya. Iya. Nah, ini kemudian kita lihat juga. Nah, ini Al-Fatihahnya ya. Bunyi ayatnya sama ya. Kita baca sedikit saja. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya. Ini surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Ya, yang kita lihat langsung terakhir ya surah An-Nas ya, sampai An-Nas terakhirnya. Jadi kalau ada yang cerita orang Ahmadiyah punya Al-Quran beda, itu tidak benar ya. Keliru ya Pak itu ya? keliru, itu informasi hoax ya. Silakan langsung cek langsung ke sini ya Pak kalau mau tahu kebenarannya. Ini ya, kita lihat di sini.
Ini ya, ini Al-Kautsar. Kemudian ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan terakhir adalah An-Nas. Ya, perhatikan lagi surah An-Nas ya. Kita bacakan sebentar lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini ya. tadi terjemahan Nigeria ya Pak. Tadi Bapak bilang programnya diterjemahkan ke 100 bahasa. 100 bahasa. Yang ada di sini mungkin jadi bahasa apa Pak? Boleh. Ini ada beberapa. Oke, ini sebagai sampel saja. Ini kita lihat nih bahasa apa yang kita lihat di sini ya. Ini adalah bahasa Portugis ya. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis ini bisa dilihat ya. Ini bagi yang mengerti bahasa Portugis ya, di sini ada bahasa ya Sagrado Al-Qur'an ya. Iya. Tadi saya lihat sepertinya bahasa Jepang. Apa betul bahasa Jepang nih Pak? Iya, kita lihat apakah ini Terjemahan terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa, oh iya ya, benar ya. Dalam bahasa Jepang nih. Jadi ini ada Cina. Oke, ada bahasa Jepang nih. Wah, saya nggak bisa bacanya bahasa Jepangnya ya. Ya, saya nggak bisa bacanya kalau bahasa Jepangnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bahasa Jepang. Nah, ini Cina. Silahkan. Ini ya bahasa Cina juga ya. Kita lihat ini ya bahasa Cina. Ya, ya perhatikan sini ya. Ini bahasa Cina. Iya, bahasa Cina. Al-Quran dengan bahasa Cina. Dan ini ada apa? Ini bahasa apa Pak? Itu bahasa ya. Wah ini. Rusia, bahasa Rusia. Nah ini bahasa Rusia, teman-teman bisa dilihat. Bisa lihat. Ini adalah terjemahan Al-Quran dengan bahasa Rusia. Iya. Nah, jadi ada program menerjemahkan 100 bahasa di seluruh dunia. Apa ada program lain Pak yang sangat mengagumkan ya? Ini proyek yang sangat luar biasa ya dari teman-teman atau komunitas Ahmadiyah dalam menerjemahkan Al-Quran ke 100 bahasa dunia. Ada bahasa daerah juga ya? Ada Bali. Oh, bahasa Bali kita tidak bawa di sini. Bali ada. Oh itu ada Bali. Ada bahasa Bali ya. Iya, ada juga bahasa Bali ya. Yaitu dia ada Al-Quran, cekupan suci dengan terjemahan dalam bahasa Bali. Nah kalau ini kalau masjid sendiri Ahmadiyah punya masjid Pak di seluruh Indonesia. Iya, Ahmadiyah memiliki masjid di seluruh Indonesia. Oke. Iya. Apalagi di dunia ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya di dunia sudah alhamdulillah di negara-negara yang belum mengenal Islam. Nah, boleh kita lihat mungkin ini Pak dijelaskan beberapa masjid yang ada di Afrika atau Eropa, Australia dan juga Amerika. Iya, Ahmadiyah membangun masjid di seluruh dunia. Ya kita bisa lihat ya, ada masjid kita mulai dari sana dari Boston ya, Amerika Serikat ya, banyak ya, Ontario Kanada, Virginia Amerika ya, Kanada, Guatemala, Trinidad Tobago, Suriname, kemudian Brazil, Kamerun, Kenya, ya, kemudian Gambia, Benin, Mali, Uganda, Tanzania, ya, Nigeria, ya, Mauritius, ya, itu yang di Afrika. Yang sekarang di Australia ada masjid di Sydney, Brisbane, Perth, ya, Selandia Baru, di Fiji, ya. Kemudian di Asia yang bukan Indonesia ada Jepang ya, ada Jepang, Singapura, kemudian Nepal, Bangladesh, ya, Israel juga ada ya, Kamboja, Irlandia, Bosnia, Belanda, ya, Denmark, Jerman, Swiss, Norwegia, Prancis,
ya Spanyol. Ya. Nah, Pak, seperti yang kita tahu, Pak, bahwa Jemaat Ahmadiyah ini telah menerjemahkan Al-Quran dengan berbagai banyak bahasa dan telah membangun masjid di mana-mana. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat teman-teman mungkin, bagaimana sih caranya Jemaat Ahmadiyah ini menyebarluaskan ajarannya, Pak? Ya, ya, cara, ya, salah satu cara ya, Ahmadiyah menyebarkan Islam itu seperti apa? Kalau dulu masih manual kirim para mubalighin. Sekarang kita melalui siaran televisi, ya, siaran televisi, yaitu dengan MTA. MTA itu Muslim Televisi Ahmadiyah, Television Ahmadiyah. Ini mengudara 24 jam non-stop tanpa iklan. Ya, ini disiarkan dalam berbagai bahasa dunia. Nah, ini televisi Muslim yang pertama, ya, pusatnya di London, ya. Itu adalah MTA. Nah, ini informasinya, ya. Ya. Oke, di sini bisa kita lihat, ya. Ada satu kabar, ya, yang dikabarkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pendiri Ahmadiyah, ya. Aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh penjuru dunia. Bisa dilihat itu. Nah, sekarang ini bisa dilihat semuanya. Kalau ini yang ingin mengenal Ahmadiyah bisa dilihat langsung di televisi, ya, channel televisi namanya MTA. MTA itu ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ya. Yang spesial itu ada namanya, kalau yang bahasa Arab MTA 3 Al-Arabiyah. Nah, sudah masuk ke Indonesia juga, itu banyak. Ya, selain dari itu kita gunakan, sebetulnya ada jaringan pakai website sebetulnya, ya. Ada website juga. Bukan hanya ini, ada website. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengenal Ahmadiyah bisa lihat alislam.org. Iya. Oke. Iya. Kalau kita ingin melihat lagi Ahmadiyah seperti apa, ini bisa dilihat nih ajaran. Nah, ini ada tertulis syarat-syarat baiat dalam Jemaat Ahmadiyah. Nah, ini bisa dilihat nih. Apakah ini ya? Jadi orang mau masuk Ahmadiyah ini dia harus janji ini nih. Yang pertama disebutkan nih, di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara dan memberontak, serta tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya, meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. Yang ketiga, akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan sholat tahajud dan mengirimkan sholawat kepada junjungannya yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa. Akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati yang tulus, serta memuji dan menjunjungnya dengan hati yang penuh kecintaan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin khususnya, karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga. Nah, ini peace, perdamaian. Kemudian yang kelima, akan tetap setia terhadap Allah, baik dalam segala keadaan, susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela atas keputusan Allah Ta'ala, dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka. Kemudian keenam,
akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Quran suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasulnya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya. Ketujuh, meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradab lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun. Kemudian yang kedelapan, akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. Yang kesembilan, akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Yang ke-10, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Ma'ud, semata-mata karena Allah, dengan pengakuan taat dalam hal yang ma'ruf, yakni segala hal yang baik, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan akan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja. Nah, ini kalau orang yang mau tahu Ahmad itu, ini nih lengkapnya 10. Jadi ini nilai-nilai yang menjadi fondasi ya. Iya. Jadi sebelum orang itu menjadi seorang Ahmadi, dia harus berjanji ini dulu. Dia harus mengamal, siap untuk melakukan menjadi orang yang baik ya, seperti yang 10 butir tadi telah kita bacakan ini. Baik, Pak. Nah, sebelum kita ke gambar terakhir, kita mau ajak teman-teman masih dalam Festival Kebinekaan, rangkaian acara Festival Kebinekaan yang kelima, tepatnya berada di ruang Peace Center milik Komunitas Ahmadiyah Indonesia yang berada di Bogor. Nah, ini ada tampilan alislam.org. Ini apa, Pak? Ya, ini situs resmi. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Ahmadiyah secara resmi, ini situs resminya. Namanya alislam.org ya. Ya, jelas sekali tuh. Ini situsnya, situs resmi. Ini dari situs. Ya, ini ada dalam berbagai macam bahasa juga. Ini yang versi induknya tuh alislam.org. Nanti di sini ada yang bahasa Arab juga yang bisa dilihatnya, bahasa Al-Arabiyah. Kemudian, nah ini yang bahasa Arabnya. Iya, kita bisa buka yang bahasa Arabnya. Yang bahasa Arab itu islamahmadiyah.net ya. Ya gitu. Ya, di sini bisa dilihat sebenarnya. Kita lihat. Iya. Ini situs resmi ya Islam Ahmadiyah ya. Baik. Nah, mungkin teman-teman juga mau tahu bagaimana sih perkembangan komunitas Muslim Ahmadiyah yang ada di dunia selain daripada informasi yang ada tadi atau yang disampaikan oleh Pak Ridwan Buton. Mungkin rekan saya Ehsan akan memperlihatkan sebuah video singkat berkenaan dengan bagaimana pemimpin komunitas Muslim Ahmadiyah membangun perdamaian yang ada di dunia. Silakan. The Caliph Umar replied, "No, for if I pray in this church today, my followers may annex it after I am gone, and no longer able to protect your rights." When caliphate exists on the precepts of justice, consideration for the rights of others, and an overall deep will for peace, as defined by the Quran and the Prophet himself, then caliphate has the ability to serve as a grand force for good in the world. Well, one of the things I enjoy about coming to the peace symposiums that the Ahmadi community holds is to listen to His Holiness. I always find him inspirational. I think tonight his message was even more important than ever. And I felt the way that he talks about the threat of ISIS in Iraq and Syria, and the way he showed that ISIS has nothing to do with the faith of Islam, I thought was extremely persuasive. His Holiness gave a speech that was incredibly powerful, that set out all of the claims that violent groups like ISIS made, and then totally demolished them in terms of what the Quran actually says. I think for a lot of people sat in the room, it helped them really understand what true Islam is actually about, and how this message of peace is really at the heart of it. The Holiness
which actually I think probably surprised me for some reason. I don't know why. I just found it very, very moving. I'm really pleased I came. I can't say more than that. He is known by world leaders for his humanitarian efforts and his mission for world peace, anchored by his famous slogan of love for all, hatred for none. He has traveled extensively to spread the message of peace and to remind everyone to respect the rights of other human beings. Ya, teman-teman, itu sekilas cuplikan tentang perjalanan Khilafah Islam Sejati. Kita ambil dari YouTube. Nah ya, bagi teman-teman yang mau nonton lengkapnya ada di YouTube channel apa tuh, bisa dilihat. Nah, bagi teman-teman yang ingin lihat itu ada di Jemaat Muslim Ahmadiyah. Ya. Nah, itu bisa diklik, nanti ada Khilafah Sejati. Baik, nah ada pertanyaan Pak. Pertanyaannya, apa sih bedanya Islam Ahmadiyah itu dengan Sunni dan Syiah? Nah ini ada pertanyaan dari teman yang ada di yang bergabung di live Instagram kita Pak. Oke ya, perbedaan Ahmadiyah, Sunni dan Syiah. Ya, sebelum saya bicara perbedaan, ya itu kita bicara persamaan. Sama-sama Islam, ya sama-sama ya mempercayai Nabi Muhammad SAW, sama-sama ya meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab sucinya, ya. Ya ini, tapi di sini kita lihat ya, sebentar kita bisa lihat di sini. Nah, persamaan dan perbedaannya kita bisa dilihat di sini. Nah, ini bagi rekan yang bertanya ya di sini, kita lihat ini sudah tertulis di sini. Nah, di sini kita lihat ya, rujukannya adalah di atas dulu, kita lihat di atas rujukannya. Nih, Imam Mahdi sang khalifah akhir zaman, siapakah ia? Ini masalahnya di sini nih, ya. Sama-sama menanti kedatangan Imam Mahdi, ya. Ya, kita lihat itu ada di hadisnya, ya, ada di hadisnya tertulis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. Ini sini artinya adalah aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kekuncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridha dengannya. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis Musnad Ahmad bin Hanbal ya. Ya. Kemudian isu yang kedua adalah turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ya. Kita baca langsung bahasa Indonesia saja ya, biar singkat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir akan turun kepadamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah dan melimpah ruahlah harta ya, ini maksudnya. Bukan harta, hingga tak ada seorang yang mau menerimanya. Ya, ini dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad ya. Nah, di sini singkatnya ya. Persamaannya dulu. Persamaan dan perbedaan. Isunya apa? Akhir zaman. Ya. Menurut Sunni, akhir zaman itu sudah dekat. Kemudian menurut Syiah sudah dekat. Kata Ahmadiyah sudah masuk. Nah, itu isu yang pertama. Kemudian kedatangan Imam Mahdi. Sunni percaya akan adanya Imam Mahdi. Syiah percaya akan adanya Imam Mahdi. Ahmadiyah percaya akan adanya Imam Mahdi. Sama-sama percaya semuanya.
Kemudian tentang isu tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam ya. Kita lihat di sini. Sunni juga percaya, Syiah percaya akan datangnya Nabi Isa, Ahmadiyah percaya. Nah, kemudian isu yang selanjutnya ini kita lihat sini, status Nabi Isa Israeli. Ya, Israeli ini maksud Nabi Isa yang dulu ya kita bicarakan. Menurut Sunni diangkat ke langit. Menurut Syiah diangkat ke langit. Menurut Ahmadiyah sudah wafat. Jadi Nabi Isa yang dulu sudah wafat. Ya ini jadi satu nabi tapi ya cara memahaminya agak berbeda ya. Ya semuanya rata-rata merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya Sunni punya dalilnya dari hadis juga sama, Syiah juga dalilnya dari hadis sama, Ahmadiyah juga dari hadis dan Al-Quran juga sama. Ya jadi Al-Qurannya sama, hadisnya sama, ya tapi cara memahaminya berbeda. Oke. Kemudian isu yang selanjutnya adalah wujud Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Ya, menurut pandangan Sunni ini dua wujud yang berbeda. Artinya Nabi Isa sendiri, kemudian Imam Mahdi sendiri. Nah, kemudian pandangan Syiah sama juga dengan Sunni. Ya, dua wujud yang berbeda, Imam Mahdi sendiri, Nabi Isa sendiri. Kemudian yang Ahmadiyah bagaimana? Oh, Ahmadiyah pandangannya satu wujud dengan dua peran. Jadi satu wujud dengan dua peran. Ini yang dipakai hadisnya adalah dari Ibnu Majah. La Mahdiya illa Isa, tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Ini sama dengan pandangan Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaihi ya. Dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dalam kitab beliau Al-I'tisam beliau dikatakan bahwa Al-Mahdi wa Isa bin Maryam. Al-Mahdi Isa bin Maryam. Nah, kemudian yang terakhir kapan datangnya? Menurut Sunni Imam Mahdinya ya masih ditunggu ya. Sunni masih menunggu, Syiah juga masih menunggu. Kalau Ahmadiyah, Imam Mahdi sudah datang dalam wujud pendiri Ahmadiyah. Nah, itu teman-teman yang ingin lihat perbedaannya. Semuanya dalilnya apa? Ada juga dari Al-Hadis juga ya. Rujukan sama Al-Quran, hadis. Nah, ini sedikit perbedaan dengan teman-teman yang lain. Tapi keyakinan tentang adanya Imam Mahdi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Itu juga yang diyakini. Satu isu dengan perspektif yang berbeda. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lain? Mungkin tidak ada. Ada satu pertanyaan mungkin dari saya. Pak, bagaimana dengan jemaat Ahmadiyah sendiri? Apabila jemaat teman-teman komunitas muslim lain seperti NU punya tradisi seperti Maulid Nabi dan sebagainya, apakah jemaat Ahmadiyah juga punya tradisi-tradisi tersebut, Pak? Iya, jemaat Ahmadiyah Maulid Nabi dilakukan ya. Maulid Nabi kita biasanya menyebutnya dengan Siratul Nabi ya. Ya untuk mengenang perjuangan Nabi SAW, sejarah hidup Nabi SAW. Ya, jadi ada peringatan itu. Sama dengan yang NU, sama juga dengan lain-lain. Ahmadiyah tetap melakukan peringatan Maulid Nabi SAW. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ridwan sudah menemani kami sudah 45 menit. Mungkin sambil melihat-lihat yang lain, teman-teman mungkin bisa lihat di sana ada banyak buku-buku, ada Al-Quran juga ya. Ada buku-buku karya. Kalau saya lihat di sini penulisnya adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, beliau ini adalah pendiri Ahmadiyah ya Pak ya? Iya, beliau adalah pendiri Ahmadiyah. Nah, ada berapa banyak Pak buku yang dituliskan oleh beliau? Beliau menulis buku itu lebih dari 80 ya. Kalau dihitung-hitung sekitar 84 atau 86 buah buku. Itu untuk yang belum lagi yang lain-lainnya seperti selebaran-selebaran, banyak sekali beliau nulis ya. Nah, ini Peace Center ini apakah terbuka untuk umum ataukah hanya untuk komunitas Ahmadiyah saja, Pak? Peace Center ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi siapapun teman-teman yang ada di rumah mau berkunjung ke sini boleh ya, Pak? Iya, boleh. Yang penting segera mendaftarkan dulu terlebih dahulu
karena biar bisa ada pengaturannya ya. Baik. Nah, ada pengurusnya yang bisa mengaturnya. Baik. Ya, baik. Mungkin sampai di sini kita jalan-jalan atau kita berkunjung ke ruangan Peace Center milik Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa berkunjung secara langsung. Ya, jadi tidak via online lagi atau via Instagram lagi atau via YouTube, bisa langsung cek sendiri keberadaan ruangan Peace Center ini. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan rangkaian acara Festival Kebinekaan. Untuk cek lengkapnya bisa di Instagram Festival Kebinekaan. Masih berlangsung sampai tanggal dengan 28 Februari besok. Dan malam ini banyak rangkaian yang lebih menarik lagi. Oh, masih ada pertanyaan, Kang. Masih ada pertanyaan? Ternyata di mana daftarnya? Nah, di mana tuh daftarnya? Nah, Kang Ehsan? untuk daftarnya sendiri, teman-teman itu nanti bisa menghubungi Instagram PPMKI juga bisa, Boleh. atau ke Instagram. Oh, boleh menghubungi, nanti akan kami informasikan di link di Festival Kebinekaan ya, kontak personnya, sehingga nanti memudahkan teman-teman dalam mengakses gitu. Jadi terdokumentasikan di Instagram Festival Kebinekaan. Jadi teman-teman besok-besok lupa nih dan ternyata mau kontak nih teman-teman Ahmadiyah bisa melalui Festival Kebinekaan. Ataupun mungkin bisa kalau teman-teman punya teman-teman Ahmadiyah bisa langsung hubungi temannya tersebut dan mengatakan ingin berkunjung ke Peace Center. Nah, nanti akan diarahkan. Mungkin seperti itu ya, Kang Ihsan. Iya, betul. Dah. Mungkin sekian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.